Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Senin pagi, semangat, bursa mulai dibuka lagi minggu ini. Tanggal 31 Mei 2021. Kata orang sell in May, tapi ternyata bulan Mei ini agak seru, agak spesial. Ini saya mau bahas BRMS. Saya sudah posting video beberapa hari yang lalu waktu saya membeli BRMS di sini di harga berapa ini, 90, saya lupa ya, 94 95, 94 mungkin. Kemudian menjual di sini besoknya di 103, 102 kalau tidak salah. Lumayan dalam sehari. Lalu ternyata BRMS turun lagi. Bahkan sampai lebih ke bawah lagi. Ya, mungkin 91. Ya, 91 ini di sini. Nah, ini saya miss ini karena saya nggak lihat. Ya, jadi saya nggak beli di sini. Sayang. Kurang rajin. Memang harus rajin juga yang sama. Mungkin saya lagi main sama cucu atau lagi nonton Netflix ya. Sayang sekali ini saya nggak lihat. Kalau saya lihat pasti saya masuk. Tapi kemudian naik dan saya masuk juga di sini di 96. Ya, jadi walaupun terlambat, tapi saya masuk juga dan saya mau jelaskan alasannya. Ya. Ini saya zoom ya. Waktu saya beli dan jual itu ada yang menarik. Kenapa saya zoom? Karena ada yang menarik. Waktu saya beli di sini, sebetulnya MACD sedang turun ke bawah. Ya, memang situasi yang turun. Ya, kemudian juga tiba-tiba naik. Jadi ini kadang-kadang terjadi seperti ini. Jadi sinyal di masa lalu, ya karena MACD, RSI, stokastik ini kan adalah sinyal yang dilahirkan oleh masa lalu. Bisa saja tiba-tiba tidak diikuti oleh masa depan. Ya, ini terjadi. Jadi saya masuk ini bukan karena melihat MACD waktu itu, tapi karena melihat susunan candle, ya, susunan bentuk-bentuk candle. Disebut orang price action, ya, lebih mudah disebut ini susunan candle. Jadi saya memutuskan membeli ini karena susunan candle, bukan melihat osilator. Ya, ini tiga ini adalah osilator, stokastik, RSI, dan MACD. Memang saya selalu coba melihat semuanya. Gitu. Selanjutnya kita akan lihat alasan saya membeli di 96. Ini catatannya, ya, saya minta beli 96, dapat ya, dan 96 5.000 lot. Ini kemarin ya, jadi hari Jumat. Alasan saya adalah sebagai berikut. Ini adalah candle harian dari BRMS. Ini saya lihat dari susunan candle. Ya. Ini ada 4 candle hijau. Saya menduga untuk sementara BRMS akan berada di dalam kisaran 4 candle ini. Ya, 4 candle ini kalau kita gabung, dia seolah-olah satu candle hijau.
yang bergerak di antara 87 sampai 110. Secara umum saya melihatnya begini. Jadi sementara BRMS akan bergerak antara 87 sampai 110. Nah, sayang sekali kemarin saya waktu turun ke 91 saya nggak beli. Ya, saya beli di sini 93 atau 94 kemudian jual di sini. Sayang saya tidak miss ini, tidak lihat. Nggak apa, ya, bukan rezeki. Nah, kemarin saya beli di 96. Kenapa saya mau beli 96? Memang secara umum mungkin turun ke 87, ya, cukup jauh. Jadi kira-kira Rp9 bisa 10% turunnya. Tetapi saya melihat dua candle ini, merah ini. Kayaknya bisa saya garis sebagai support tumpuan, itu ada di 93. Saya lihat ini cukup kuat juga menahan harga. Ya. Kenapa? Karena pernah turun menembus ke bawah sekali langsung naik lagi. Ya. Dan naiknya ini pun dengan volume kecil. Ya, ini saya sering sampaikan. Kalau saya berpendapat kalau volume sedang kecil itu berarti yang punya barang males jual. Kalau yang punya barang males jual berarti dia merasa ini kemurahan. Kira-kira gitu. Ini tafsir saya ya, bukan tafsir buku nih. Jadi saya berpendapat demikian. Jadi kalau ada volume kecil seperti ini, harga bertahan, saya tertarik. Nah, ini volumenya kecil ya. Nah, kalaupun turun, saya duga sementara akan ditahan di 93. Saya beli di 96, jadi Rp3 nggak apa-apa. Ya, saya bisa beli lagi di 93, saya tambah lagi. Jadi saya siap untuk menambah porsi saya di BRMS. 96 ini saya baru mulai masuk lagi. Sebelumnya saya sudah punya, memang saya sisakan. Waktu saya jual di sini, saya tidak jual semua. Saya sisakan 2.500 lot. Saya jual kalau nggak salah 6.000 lot. Jadi saya masih punya 2.500 plus ini saya tambah 5.000. Berarti ada 8.500 kurang lebih. Tapi ini bukan di akun yang saya buka ya. Di akun lain. Karena akun yang saya buka saya biarin aja lah sementara itu. Ya, saya nggak ganggu dulu. Ya, ada sedikit BRMS di situ juga masuk saya. Nanti saya kasih lihat mungkin hari ini nanti sore. Ya, jadi ini saya ada di akun yang lain. Tapi instruksi belinya saya kasih lihat Bapak Ibu ya supaya saya nggak ngomong kosong ya. Saya nggak mau ngomong kosong, saya ngomong yang saya sampaikan adalah apa yang saya lakukan. Nah, jadi demikian. Kalau turun betul sampai 87, maka saya akan menjual saham-saham yang lain dan saya akan taruh sebagian besar di BRMS. Saya mau kok nunggu. Karena menurut saya BRMS ini punya potensi sampai 110 ini paling tidak, mungkin lebih. Ya, udah sering saya sampaikan alasannya karena ini proyek. Bukan karena emasnya. Emas jelas ya, tapi bukan karena harga, fluktuasi harga emas, bukan. Tapi karena ini statusnya proyek. Sebagai proyek, saya berharap ada kemajuan yang lebih cepat. Proyeknya sedang berlangsung, jadi produksi sedang ditingkatkan. Ya ini berharap lah. Tapi nggak apa-apa lah beli di sini banyak ya. Saya bersedia menunggu BRMS ini lama, nggak apa-apa. Demikian alasan satu, ini melalui susunan candle. Kemudian saya lihat juga melalui Ichimoku. Dari Ichimoku kita bisa lihat ya, ini awan ada di bawah, ini Ichimoku ya. Awan ada di bawah, jadi aman. Ke atasnya tidak diganggu awan. Yang kedua, saat ini gerakan candle mulai di sini ya, merah ini. Ini dikurung oleh dua moving average ini. Yaitu moving average pendek, Tenkan ya. Tenkan ini pendek karena periodenya hanya 9 hari untuk Ichimoku. Kemudian di bawahnya ada Kijun. Kijun ini moving average yang lebih panjang, 26 periodenya, 26 hari. Ternyata sudah 2 minggu ini ya bergeraknya di dalam ini.
tidak ke bawah kijung, tidak ke atas tengkang. Ini pernah mencoba ke bawah kijung, tapi balik lagi. Nah, ini menarik. Ya. Jadi ini sekarang sedang dijepit, akan terjadi adu kuat antara tengkang yang ke bawah dan kijung yang ke atas. Ya, Bapak Ibu, jadi ini sedang adu kuat nih. Dugaan saya, yang menang yang bawah ini akan ke atas. Kenapa? Karena kita lihat di bawahnya ini, ya, asing masuk. Ini asing masuk. Asing baru keluar banyak kemarin di BRMS ini, net sell, ya, dari sini ke sini, merah ini. Mereka jual, baru mulai masuk lagi. Jadi saya harap sih mereka memang mulai berminat. Juga kan tadi saya sudah ceritakan bahwa volume di sini kecil, ya. Jadi yang punya barang merasa ini kemurahan. Jadi harapan saya ini naik. Itu alasannya saya beli 96, 5.000 lot. Kemudian kita lihat gerakan asing tadi, ya. Dalam sebulan terakhir asing itu menjual 104 miliar net sell. Tapi kalau kita lihat seminggu terakhir net sell-nya juga sama. Berarti sebetulnya sebelum minggu ini, minggu lalu nggak ada asing jualan. Lalu kalau kita lihat sehari, ternyata net sell-nya 107 kemarin hari Jumat. Jadi memang apa yang terjadi dengan BRMS ini adalah tiba-tiba asing keluar hari Jumat kemarin. Tapi ini data yang aneh. Karena kalau menurut grafik ini naik terus. Ini ya hijau ya. Tapi kalau di RTI, ini data RTI, ya, kita lihat. Kemarin itu jualan asing net sell 107 miliar. Jadi ada data yang berbeda. Tapi tidak soal juga buat saya, karena sekali lagi saya tidak melihat hanya dari satu sisi ini saja. Seperti saya jelaskan tadi, saya juga melihat dari sisi gerakan candle, ya, kemudian moving average. Dalam hal ini moving average-nya Ichimoku, ya, Tenkan dan Kijung. Untuk Kijung ini ya, ini agak unik Bapak Ibu ya. Jadi ini base dari Ichimoku, moving average-nya. Kijung ya, bahasa Jepangnya standar. Ini saya, supaya Bapak Ibu yang belum paham mengenai ini, saya lampirkan di sini ya, definisinya. 26 hari ininya ya. Kijung line is the midpoint, ya, titik tengah dari high and low price. Jadi harga tertinggi dan harga terendah yang dipakai. Diambil tengahnya. Jadi bukan harga tutup dan buka dan tutup, tapi harga tertinggi dan harga terendah. Selama 26 periode, selama 26 hari ke belakang atau kalau harian ya. Sorry. Jadi ini yang disebut Kijung. Buat tambahan pengetahuan saja. Baik, demikian Bapak Ibu, ini bukan rekomendasi, saya tidak merekomendasikan BRMS, ini saya hanya cerita apa yang saya lakukan atau apa yang akan saya lakukan dengan pertimbangan-pertimbangannya. Yang saya bagikan sebetulnya pertimbangannya, ya, bagaimana saya mengambil keputusan. Soal BRMS-nya itu sebenarnya soal saya sendiri, bukan soal Bapak Ibu. Tapi kalau mau ikut, harus ambil risiko sendiri ya, bukan karena saya. Saya hanya membagi pertimbangannya. Silakan dipertimbangkan sendiri, mungkin ada yang lebih baik, yang lebih bagus, silakan. Demikian, salam sehat, selamat pagi.